Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Hendra, tentunya bersama dengan Lembaga Rado Institute. Kita tidak henti-hentinya mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi. Model peluang transmute eksponen komponen compound Weibull 5 parameter telah kita bahas tuntas. Bahkan kita sampai kepada tahap menghasilkan suatu novelty yang menghasilkan transport eksponen EX Power Rado Institute Distribution. Nah, kali ini kita akan coba bandingkan model-model transmit eksponen compound Weibull ini dengan akar modelnya yaitu Weibull. Weibull berkembang menjadi compound Weibull. Jadi ada komponen model asar, dasarnya adalah 2 parameter Weibull. Lalu dari Weibull kita tingkatkan menjadi 3 compound Weibull distribution. Lalu tingkat lagi menjadi 5 parameter transmuted exponent compound Weibull. Kita akan coba bandingkan 3 model ini. Bagaimana efek dari penambahan parameter? Apakah terjadi peningkatan? Kalau dia meningkat signifikan atau tidak? Ini perlu kita lihat tentang pemodelan peluang yang ada yang berserakan, yang semakin lama semakin modelnya semakin inovatif, dan tentu ini menjadi tantangan bagi kita untuk coba menyeleksi model-model ini. Maka coba kita lihat R kita langsung R saja. Kita tidak perlu lagi buka apa itu transmuted exponent compound Weibull karena kita telah bahas sebelumnya, bahkan riset artikelnya sudah kita buka sebelumnya. Oke, kita coba lihat riset artikel kita, bukan R kita akan bahas dengan R kita saja. Nah, ini R kita. Kita akan gunakan data seperti pada data riset artikel, yaitu penderita 128 orang pasien bladder cancer. Kita run kan? Kita run. Nah, ini data X kita. Nah, setelah X ada, kita akan coba terlebih dahulu lari ke model dasarnya Weibull distribution. Nah, ini Weibull distribution. Nah, fungsi densitas Weibull ini seperti kita ketahui sudah ada di R. Jadi kita cukup tulis G Weibull saja, tidak perlu fungsi Weibull. Jadi seperti biasa kita bangun coding log likelihood, cukup menggunakan D Weibull. Ada 2 parameter, parameter 1 dan parameter 2. Lalu kita gunakan optim, kita beri parameter 1 yang kita sebut dengan alpha 1, parameter 2, beta 1 juga. Lalu kita gunakan komponen-komponen lainnya untuk uji density plot dan uji kumulatif plot. Nah, densitas Weibull di Weibull. Kalau kumulatif Weibull ini kumulatif. Jadi tidak perlu lagi kita tulis fungsinya. Setelah kita lihat Weibull distribution, kita tingkatkan lagi dengan compound Weibull distribution. Ada 3 parameter, parameter 1, parameter 2, dan parameter 3. Ada 3 parameter, 1, 2, dan 3. Oke. Parameter 1 ini disebut dengan beta, nilai awalnya 1. Parameter 2 gamma, parameter 3 nilai awalnya eta juga 1, kita beri sebut dengan eta. Oke. Lalu kita berikan fungsi densitas komponen Weibull, fungsi densitas komponen Weibull dan kumulatif komponen Weibull. Nah, fungsi densitas komponen Weibull dapat Anda lihat seperti yang saya blok ini adalah fungsi densitasnya. Ada 3 parameter, parameter 1, parameter 2, dan parameter 3. Ini adalah kumulatif untuk komponen Weibull. Nah, setelah komponen Weibull, kita tingkatkan lagi menjadi 5 parameter, yaitu model transmuted exponential compound Weibull. Yang telah kita bahas ada 5 parameter, parameter 1, parameter 2, parameter 3, parameter 4, dan parameter 5. Parameter 1 dan parameter 2 ini akibat penambahan parameter dari teknik transmuted exponential G, di mana parameter 2 atau nanti pi-nya itu ada batasan absolut dari parameter 2 itu atau nilai mutlaknya kecil dari 1. Nah, ini harus hati-hati. Oke? Lalu fungsi densitasnya juga dapat Anda lihat, ini fungsi densitas dari transmute eksponensial compound Weibull. Ini dia, seperti Anda lihat panjang berarti fungsi densitasnya.
ada 5 parameter. Nah, kita gunakan optim seperti biasa dengan nilai awal 1 untuk parameter lambda. Parameter 2 kita sebut pi, itu adalah minus 0,01. Parameter 31 beta, parameter 41 untuk gamma, dan nilai awal parameter 5 eta juga 1. Kita berikan komponen-komponen yang diperlukan untuk uji density plot dan kumulatif plot. Dan ini adalah fungsi densitas dari model yang kita sebut dengan transmitted exponential compound Weibull, dan ini adalah kumulatifnya. Jadi ini adalah kumulatif dari model tersebut. Oke, seperti biasa kita coba kita runkan saja semua. Kita mau tahu nanti perbedaan gambar atau density plot dan kumulatif plotnya bagaimana. Pertama dulu kita biarkan saja, kita run saja dulu, kita lihat modelnya. Oke, ternyata luar biasa sekali. Coding kita ini jalan sukses, sangat menarik. Dan kita akan coba lihat satu persatu nilai minus log likelihood-nya. Pertama kita lihat nilai minus log likelihood untuk model ini model TECW, transmitted exponential component Weibull yang 5 parameter. Kita copy saja, kita Ctrl V, pasti. Kita lihat ini parameter-parameternya, lalu ini nilai minus log likelihood. Nah, kalau minus log likelihood, kita lanjut ke model yang ketiga, model CW, compound Weibull, 3 parameter. Kita lihat pasti. Oke, terjadi peningkatan signifikan, tidak signifikan sih sebenarnya untuk nilai minus log likelihood-nya dari 409,4655 yang 5 parameter, yaitu transmitted exponential compound Weibull, meningkat sedikit untuk compound Weibull 409,7. Artinya tetap masih baik yang 5 parameter walaupun tidak signifikan. Lalu kita lihat yang 2 parameter yang Weibull. Kita lihat yang 2 parameter yang Weibull. Nah, ini W. Copy, pasti. Nah, ini lebih meningkat, lebih seru lagi, meningkat tajam. Nilai minus log likelihood-nya menjadi 414. Jadi secara keseluruhan kita dapat memutuskan bahwa terjadinya peningkatan parameter itu diiringi dengan peningkatan model. Dari 2 parameter Weibull meningkat bagus lagi menjadi 409, menurun, lalu turun lagi menjadi 409,4, walaupun dari 3 ke 5 tidak signifikan. Kita lihat density plotnya. Kita mau lihat density plot dan kumulatif plotnya seperti apa, kita coba lihat. Oke. Ini kita lihat. Oke. Kita lihat. Oke, ini dia. Kita run. Nah, ini. Oke. Nah, dari gambar grafik juga kita lihat bahwa yang berwarna biru Weibull itu agak condong ke sebelah kiri sedikit, makanya dia agak meningkat nilai AIC-nya. Sedangkan yang warna hijau, yang berwarna merah, itu kita udah nampak tadi, tidak terjadi perubahan signifikan antara compound Weibull dengan transmitted exponential compound Weibull. Oke? Jadi dari 3 parameter menjadi 5 parameter tidak terlalu berubah signifikan. Dari segi kumulatif plot pun kita lihat sebelah kanan, kumulatif plot yang biru putus-putus itu memang agak jauh, agak kedekatannya dengan yang berwarna abu-abu. Kumulatif hampiran memang ada masalah sedikit, tapi sekali lagi yang warna biru, yang warna merah, dia berimpit menandakan bahwa kedua model ini memang sangat-sangat mirip dan sangat-sangat baik untuk digunakan untuk penelitian, terutama menggunakan data yang ada. Oke, ternyata dalam kajian kita bahas pada sore ini dapat disimpulkan bahwa peningkatan parameter itu terjadi juga peningkatan model. Nilai minus log likelihood-nya menurun. Walau bagaimanapun dari parameter 3 dan 5 itu tetap menunjukkan bahwa peningkatannya itu tidak signifikan. Oke, saya rasa kajian kita cukup. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.